Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, kuliah nanogeoscience kali ini topiknya adalah tentang nanostruktural geologi. Ini adalah materi terakhir sebelum UTS. Jadi ini adalah outline yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tentang apa itu struktural geologi, kemudian tentang lempeng tektonik atau teori di balik lempeng tektonik. Kemudian ada deformasi batuan, bagaimana suatu batuan itu bisa mengalami perubahan, kemudian apa saja penyebabnya, dan jenis-jenis dari deformasi batuan. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mengaitkan apa kaitannya antara struktural geologi dalam skala makro dan dalam skala nano. Nah, sebetulnya di bidang geologi untuk topik struktural geologi ini adalah satu mata kuliah tersendiri. Jadi nanti kita untuk hari ini kita hanya akan membahas struktural geologi secara garis besarnya saja. Oke, kita masuk ke definisi. Jadi struktural geologi itu adalah suatu studi dari 3 dimensi distribusi dari suatu bagian batuan, kemudian permukaannya, dan komposisi dari suatu batuan tersebut, yang bisa menjelaskan bagaimana sejarah pergerakan lempeng tektonik, kemudian bagaimana suatu kejadian di masa yang lampau, dan bagaimana sebuah lingkungan itu bisa mengubah struktur dari batuan. Nah, sedangkan nanostruktural geologi, karena ini adalah nano, maka ini adalah suatu studi tentang fenomena tektonik, terutama struktur mikrokosmik dalam skala nano. Dan kemudian di dalamnya juga termasuk bagaimana mekanisme dinamika tektonik dengan kombinasi struktur secara makroskopik. Sekarang kita masuk tentang teori lempeng tektonik. Jadi lempeng tektonik itu adalah suatu lembaran batuan yang membagi kerak bumi. Dan secara konstan dia bergerak untuk mereshape, untuk membentuk ulang suatu landscape atau daratan dari bumi. Nah, tentang teori lempeng tektonik ini adalah suatu teori yang menjelaskan tentang bagian terluar dari bumi atau litosfer yang kemudian dibagi menjadi beberapa lempeng yang saling bergerak di dalam lapisan yang berada di atas lapisan mantel. Jadi kalau kita ingat-ingat kembali, lapisan dari bumi, bagian paling dalam itu adalah bagian core ya, bagian inti, kemudian atasnya itu ada mantel, dan bagian litosfer ini adalah bagian kerak bumi yang di dalamnya terdiri dari kerak benua dan juga kerak dari lautan ataupun samudra. Nah, lempeng tektonik ini dia adalah suatu lapisan yang keras, kemudian rigid, kaku, yang berada atau jika dibandingkan dengan lapisan mantel, di mana mantel itu berada di antara core ya, bagian inti dari bumi yang merupakan bagian yang sangat panas dan berada di antara lapisan kerak bumi atau bagian kerak bumi. Nah, lempeng tektonik ini adalah suatu teori yang sebetulnya bisa menyatukan berbagai macam jenis perspektif dalam geologi. Lempeng tektonik ini juga menjelaskan bagaimana pergerakan permukaan bumi di masa sekarang dan di masa yang lampau, yang dalamnya juga mengandung teori tentang bagaimana pembentukan dari gunung ataupun bagaimana lautan itu bisa terbentuk. Nah, saintis berpikir bahwa shifting plates atau lempengan yang bergerak ini mampu membantu atau mampu berperan dalam hal adjusting temperatur yang ada di permukaan bumi selama jutaan tahun lamanya. Jadi ternyata pergerakan ini tuh mempengaruhi suhu yang ada di permukaan bumi. Nah, apa sih lempeng tektonik? Jadi seperti yang tadi sudah dia jelaskan di awal, dia itu adalah satu lempengan kerak bumi yang awalnya itu sangat besar ya sebelum menjadi terbagi-bagi seperti ini. Dan kemudian lempengan ini adalah lempengan yang terdiri dari kerak
lautan atau samudra, dan juga kerak benua. Nah, di atlas dunia itu lempeng tektonik dibagi menjadi 7 lempeng besar. Ada lempeng Afrika, kemudian Antartik, kemudian Eurasian, ada juga Indo-Australian, ada North American, Amerika Utara, kemudian Pasifik dan juga South American, Amerika Selatan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lempeng yang paling besar itu adalah lempeng California yang berada di lempeng Pasifik. Nah, kemudian lempeng tektonik di sini petanya juga menunjukkan adanya Ring of Fire. Ring of Fire itu bahasa Indonesianya adalah cincin api. Jadi bumi ini kan dia selalu bergerak ya berdasarkan pada pergerakan dari lempeng tektonik. Nah, 7 lempeng tektonik yang besar itu, dia kemudian membentuk 7 benua dan samudra Pasifik. Nah, kemudian lempengan ini diberi nama sesuai dengan daerah yang dinamainya, apakah itu di daerahnya ataupun lautan yang ada di sekitarnya dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat Ring of Fire ini dicirikan dengan garis merah yang ada di peta. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat Indonesia ini berada dilewati oleh Ring of Fire. Itulah sebabnya kenapa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kecuali pulau-pulau yang ada di bagian tengah, seperti Kalimantan ataupun Maluku begitu ya, itu jarang sekali terkena gempa. Karena memang daerah ini daerah yang dilewati oleh gunung api aktif, sehingga dia sangat aktif untuk misalnya meletus ataupun aktif dalam terjadinya gempa bumi. Jadi seperti itu. Jadi bagian garis yang merah ini adalah ring of fire-nya, kemudian yang lingkaran-lingkaran kuning ini adalah tempat terjadinya aktivitas gunung berapi seperti gempa bumi. Nah, apa sih jadi ring of fire? Ring of fire itu adalah cincin api. Nah, dia itu terbentuk dari volcanoes ya, dari gunung berapi, dan kemudian ada juga deep ocean trenches. Dia adalah parit atau palung samudra. Dan juga pegunungan yang tinggi. Nah, ring of fire ini adalah tempat terjadinya gempa bumi yang berada di Samudra Pasifik. Nah, di sini kita lihat ini adalah lempeng tektonik ya, peta dari lempeng tektonik yang ada di bumi, di mana kita bisa lihat di mana letak dari gunungnya itu, kemudian gunung aktif, volcanoes, dan juga gempa bumi yang terjadi di sepanjang cincin api ini. Nah, kemudian ada juga istilah tectonic plate boundary, jadi batasan dari lempeng tektonik. Jadi batasan dari lempeng tektonik ini adalah suatu garis batas yang memisahkan antara dua lempeng. Jadi lempeng tektonik itu kan dia secara perlahan dan secara konstan dia bergerak tapi dalam arah yang tidak apa ya? Dalam arah artinya tidak selalu searah atau tidak selalu berlawanan arah, dia berada dalam arah yang bermacam-macam. Jadi ada yang bergeraknya saling menjauh, atau ada yang bergeraknya juga saling mendekat, atau bahkan ada yang saling bertabrakan. Nah, kemudian tectonic plate boundaries atau batasan dari lempeng tektonik itu dikelompokkan menjadi 3 macam berdasarkan pada pergerakan yang berbeda. Nanti akan kita bahas. Nah, ini adalah tipe-tipe dari pergerakan lempeng tektonik. Yang pertama adalah tipe transform boundary. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada suatu daratan, kemudian berdasarkan pada arah pergerakan panahnya ya, yang satu ini ke sini, yang satu ke sana, ini menunjukkan bahwa lempengannya itu bergerak secara horizontal dengan arah yang berlawanan dan bergesekan. Nah, kita mesti pahami bahwa pergerakan dari lempeng tektonik ini dia tidak bergerak secara smooth gitu ya, tidak secara licin atau lancar gitu, tapi ini menimbulkan suatu tekanan
Dan bagaimana caranya lempeng ini melepaskan energi itu dengan cara membentuk suatu gerakan yang namanya earthquake, gempa bumi. Kemudian ada pergerakan kedua yaitu divergen boundary. Ini kalau kita lihat bahwa lempengannya itu bergerak ke arah yang saling menjauh. Jadi divergen marginnya itu terjadi ketika dua lempeng itu saling menjauh. Nah, contohnya seperti di East Africa Rift. Nah, jadi akibatnya apa dari pergerakan divergen ini? Maka molten rock itu akan rises. Jadi batuan-batuan yang berasal dari magma ya, yang bersifat cair, itu dia akan naik ke permukaan bumi dan mengisi gap, mengisi celah akibat dari pergerakan divergen ini. Nah, contoh kejadian yang merupakan uh, divergen, proses divergen ini adalah misalnya seperti gempa bumi, kemudian ada juga pemisahan dari seafloor ya, lantai dari samudra atau lautan, dan juga adanya erupsi gunung berapi. Kemudian tipe yang ketiga ini adalah convergent boundary. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa dua lempeng itu saling menekan satu sama lain, artinya pergerakannya itu dia saling mendekat ya. Jadi ketika ocean plate, lempeng dari samudra, dan continental plate, lempeng dari benua itu saling bertabrakan, jadi salah satu akan tertekan ke dalam dan salah satunya lagi dia akan muncul keluar. Sehingga dengan adanya struktur yang seperti ini akan menimbulkan suatu struktur daratan seperti terbentuknya gunung dan juga adanya kemungkinan dari erupsi gunung berapi. Nah, jadi seperti ini ya kalau di summary, kalau dilihat secara garis besar, kita ingat bahwa ini bagian yang mantel itu adanya di antara litosfer dan juga core di bagian inner ya. Nah, di sini yang terjadi pergerakan itu adalah litosfer termasuk kerak ya, baik kerak benua maupun kerak samudra. Jadi kalau yang divergen itu saling menjauh, kemudian yang konvergen itu karena dia saling mendekat, jadi salah satu yang kalah itu dia akan tenggelam dan salah satu yang kuat itu dia akan mendorong ke atas. Seperti ini dan kalau transform itu dia bergesekan dengan arah yang horizontal. Makanya di sini kita bisa lihat kalau transform itu adanya adanya patahan, kemudian kalau yang konvergen ini bisa terjadi letusan gunung berapi dan kalau yang divergen juga bisa terbentuk adanya pegunungan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke rock deformation atau deformasi dari batuan. Sesuai dengan namanya deformasi artinya ada perubahan bentuk. Nah, karena itu deformasi itu didefinisikan sebagai semua perubahan bentuk baik dari segi volume ataupun bentuk dari sebuah batuan. Jadi batuan itu dia bisa berubah bentuk ketika diberikan tekanan. Dan tekanan itu akan menyebabkan adanya regangan. Nah, di sini kita lihat dalam grafik ini di mana sumbu X-nya itu adalah strain ya, regangan, dan sumbu Y-nya itu adalah stres atau tekanan. Nah, di sini kita bisa lihat sifat dari suatu batuan. Ketika diberikan tekanan yang sampai dengan batas elastisnya, maka batuan itu bisa bersifat elastis. Artinya dia akan kembali ke bentuk yang semula. Jadi elastis itu adalah suatu deformed body, suatu bagian yang terdeformasi, dan dia bisa kembali ke bentuk awalnya setelah tekanannya itu dilepaskan. Jadi dia batasnya sampai dengan sini. Kemudian ductile atau liat. Ini adalah suatu proses deformasi, perubahan bentuk dari batuan, di mana dia tidak bisa kembali ke bentuk atau posisi seperti awalnya. Jadi dia akan berubah bentuk tapi tidak kembali ke bentuk awalnya. Kemudian ada brittle atau rapuh. Ini adalah suatu tipe deformasi batuan di mana batuan tersebut dia akan fraktur, dia akan patah pada tingkatan tekanan yang lebih tinggi daripada batas elastisnya. Jadi seperti ini. Sekarang kita lihat untuk lebih jelasnya
visualnya adalah seperti ini. Jadi ductile ini adalah suatu bentukan yang liat ya. Jadi kalau kita punya di sini contohnya ada HP gitu ya, ketika kita berikan tekanan tertentu, dia akan bengkok. Tapi ketika tekanannya sudah dirilis, sudah dilepaskan, dia tidak kembali ke bentukan awalnya. Nah, kalau yang tipe kedua brittle, ini adalah rapuh. Jadi ketika suatu benda atau batuan itu diberikan tekanan tertentu, maka dia akan pecah karena terlalu tingginya tekanan dan dia tidak bisa kembali ke bentuk awalnya. Ini contohnya seperti kalau kita menjatuhkan piring dari ketinggian gitu ya, pasti dia akan pecah dan tidak bisa kembali ke bentuk awalnya. Nah, kemudian tipe ketiga itu elastis, sesuai namanya, maka dia itu elastis. Ketika diberikan tekanan di bawah batas elastisnya, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Sebagai contoh, material elastis adalah seperti karet. Nah, kemudian tipe-tipe deformasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya ada tekanan, kemudian temperatur, dan kecepatan dari tekanan. Nah, ini contoh batuan ya. Ketika ada batuan yang bentuknya silinder seperti ini, dan kita tekan dengan tekanan yang rendah, maka dia akan brittle. Dia akan rapuh. Tapi kalau tekanan yang diberikan itu tinggi, maka dia akan bersifat liat. Lalu bagaimana dengan pengaruh temperatur pada jenis deformasi? Jadi kalau dia, misalnya ini adalah material kaca ya. Material kaca ketika berada di suhu ruang, dia akan bersifat rapuh, dia mudah pecah. Tapi ketika dia dipanaskan pada suhu yang tinggi, maka dia akan bersifat liat. Ya. Dia akan bersifat tidak pecah, dia mampu membengkokkan dirinya sendiri, dia lebih fleksibel seperti itu. Nah, ini adalah tipe-tipe dari deformasi batuan atau perilakunya. Jadi ketika batuan itu berada di dekat permukaan ya, di dekat permukaan artinya berada di litosfer, di mana tekanannya itu rendah dan temperaturnya juga rendah, maka deformasi yang terjadi itu akan cepat dan dia menghasilkan batuan yang rapuh atau brittle dan juga dia menghasilkan patahan. Kalau deformasinya dia prosesnya lambat, maka dia akan menghasilkan suatu struktur lipatan. Nah, berbeda dengan yang ada di permukaan, kalau yang ada di kedalaman yang mendekati mantel, maka tentu tekanannya itu akan tinggi dan temperaturnya juga tinggi. Maka tipe deformasi batuan yang terbentuk adalah tipe batuan ductile atau liat. Sehingga di sini terbentuk lipatan. Nah, dari diagram ini kita bisa lihat nih, dari suatu batuan ya, ketika dia berada di permukaan. Berarti temperatur dan tekanannya itu rendah, dia akan menghasilkan suatu tipe deformasi brittle atau rapuh. Nah, di sini contohnya akibatnya adalah mengalami faults. Faults itu adalah patahan. Contoh tipe batuan yang mengalami ini adalah tipe sandstone, limestone, kemudian batuan beku. Kemudian untuk yang letaknya berada di kedalaman, di mana tekanan dan temperaturnya itu tinggi, maka batuan yang dihasilkan deformasinya adalah ductile atau liat. Nah, di sini akan terjadi suatu lipatan ya, lipatan. Nah, contoh batuannya itu ada salt, shale, slate, dan schist. Oke, ini adalah berbagai macam tipe dari strain atau regangan. Nah, ketika batu diberikan regangan, itu ada perubahan bentuk dari batuan itu sendiri. Yang pertama adalah tipe displacement atau perpindahan, kemudian ada tipe rotation atau perputaran, dan ada tipe distortion atau perubahan bentuk. Nah, sekarang kita lihat tipe satu persatu. Jadi kalau yang displacement itu adanya perubahan dari suatu lempengan. Jadi misalnya ada regangan itu dia akan tergeser ya satu sisi dari yang awalnya planarnya bidangnya satu kemudian dia menjadi dua bidang. Nah, contohnya ini seperti kejadian yang ada di gambar sebelah kanan. Kemudian yang tipe kedua, tipe rotasi karena adanya perputaran, maka dicirikan dengan adanya struktur batuan yang miring, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat ini karena adanya tilted, adanya kemiringan akibat rotasi. Ini sebelah sini ini orang ya.
Kita lihat bidang horizontalnya itu adalah ini. Nah, batuannya itu akan terlihat miring ya. Berarti dia akan membentuk sudut dibandingkan dengan bidang di mana buminya itu dipijak. Kemudian yang tipe ketiga itu ada tipe eh, distorsi atau perubahan bentuk, di mana lempengan batuan itu mengalami perubahan bentuk seperti ini. Ini seperti ada lipatan. Nah, kita lihat contoh batuannya adalah seperti ini. Kita lihat di sini nih, struktur batuannya seperti melipat gitu ya, dan lipatannya itu ada banyak. Dan perlu diketahui bahwa jenis-jenis regangan yang dialami batuan ini mungkin saja dialami lebih dari satu jenis. Jadi bisa jadi ketiga jenis regangan ini terjadi dalam waktu yang bersamaan sehingga membentuk suatu struktur yang kompleks. Nah, kemudian ini adalah tipe deformasi batuan berdasarkan pada akibat yang dihasilkan. Jadi karena adanya strain tadi regangan ini sehingga menimbulkan suatu struktur ini. Strukturnya diantaranya ada fault ya, fault lipatan seperti ini yang bagian tengah, ataupun fault ini patahan, dia mengalami patah gitu ya. Patahan ini disebut juga dengan sesar, dan ada joints yang dinamakan dengan kekar. Nah, tipe yang pertama ini adalah tipe yang fault. Jadi fault ataupun lipatan ini dicirikan dengan adanya batuan yang miring. Kemudian bidang aksialnya itu akan membagi bidangnya menjadi dua sayap dengan sudut yang sama. Nah, fault atau lipatan ini dibagi berdasarkan pada jumlah lapisan miring dari batuan dan lokasi dari sumbu aksialnya. Jadi berdasarkan pada jumlah lapisan miringnya itu dibedakan menjadi 4. Ada monocline ya, di mana dia bisa miring satu arah. Kemudian ada anticline atau syncline, dia miring dua arah, seperti ini. Kemudian ada plunging anticline, itu ada lipatan menunjam, itu adalah tipe kemiringan 3 arah. Dan dome atau basin, kubah atau cekungan, di mana dia memiliki miring 4 arah. Nah, kita lihat yang tipe pertama, monocline. Ini adalah tipe lipatan dengan kemiringan satu arah. Jadi monocline atau monocline adalah perlapisan miring satu arah yang terbentuk akibat pergerakan vertikal sesar buta atau blindfold yang menyebabkan lapisan atasnya mengalami rotasi. Jadi seperti ini. Ini adalah lipatan. Nah, ini contohnya ada di West Bighorn monocline di Mountain Beltway di US. Jadi dia ada patahan satu arah. Kemiringan itu cuma satu ya, cuma bidang ini aja gitu ya. Kemudian tipe yang kedua ada anticline dan syncline. Jadi anticline, anti itu berlawanan, klino itu miring. Jadi anticline itu adalah struktur lipatan yang dibentuk dua bidang perlapisan yang kemiringannya saling berlawanan menjauhi bidang sumbu. Jadi bidang sumbunya itu ini, dan ada kemiringan itu saling berlawanan. Dia akan ke arah sini dan ke arah sini. Sehingga jenis lipatan ini dia akan membentuk suatu struktur yang namanya gunung atau pegunungan. Kemudian yang tipe kedua, syncline. Syn itu berhadapan. Klino miring, jadi syncline adalah struktur lipatan yang dibentuk dua bidang perlapisan yang kemiringannya saling berhadapan ke arah bidang sumbu. Nih ya, saling berhadapan ke arah bidang sumbu. Nah, contohnya ini adalah tipe daratan lembah valley. Jadi kalau kita ingat ya, pegunungan itu di mana ada gunung, di situ pasti ada lembah ya. Ada bagian yang menonjol dan ada bagian yang cekungnya lembah. Nah, itu adalah contoh dari anticline dan syncline. Ini adalah contoh lapisan batuan anticline ya. Anticline itu berarti dia yang menonjol ke atas, dan syncline berarti dia berbentuk lembah atau cekungan. Kemudian tipe ketiga ada plunging anticline atau syncline, disebut juga dengan lipatan menunjam. Jadi di alam tipe yang lipatan menunjam ini memang jarang sekali ditemukan. Jarang yang betul-betul horizontal. Seringkali sumbunya itu dia akan menunjam, membentuk lipatan yang menunjam di mana bidang perlapisannya itu bisa miring 3 arah. Jadi arahnya bisa ke sini atau bisa ke bagian atas. Nah, ini adalah tipe yang lipatan menunjam contohnya. Kemudian tipe yang keempat ada dome atau basin, kubah atau cekungan. Nah, kalau kubah itu
dia itu kan bentuknya ya menonjol ya ke atas. Dia seperti mangkuk yang terbalik. Kalau cekungan ya berarti dia seperti mangkuk. Dia akan ada cekungan gitu ya di dalamnya. Nah, dom atau basin ini dia berasosiasi dengan tubuh gunung api yang tererosi atau lipatan yang menunjam empat arah. Kemudian kubah atau cekungan ini juga bisa dibedakan berdasarkan umur batuan yang berada di tengahnya. Jadi seperti ini, dom itu adalah seperti mangkuk yang tertelungkup, seperti contohnya di Tangkuban Perahu ya. Tangkuban Perahu itu tipe yang dom. Kemudian ada juga tipe yang basin. Dia seperti mangkuk. Mangkuk yang arah cekungannya itu menghadap ke atas. Nah, sebagai contoh ini adalah gambaran dari Richard Dome. Dia adalah The Eye of Sahara, adanya di gurun Sahara. Kemudian tipe rock deformation yang kedua itu ada fault atau patahan atau disebut juga dengan sesar. Jadi patahan itu adalah retakan pada batuan yang melaluinya setelah terjadi sejumlah gerakan. Nah, berdasarkan gerak relatifnya, sesar atau patahan itu dibagi menjadi sesar turun atau normal, sesar naik, dan sesar geser. Nah, kita lihat ini adalah tipe-tipe dari patahan. Fault, science, and types of faults. The Earth is a dynamic and constantly changing place. The tectonic plates which sit on the asthenosphere shift and move. This movement creates stress, and the rocks at the surface may break in response to this, a little like breaking this pencil. When the rock breaks, cracks are created which are called faults. On either side of the fault are blocks of rock called fault blocks. When these fault blocks move, earthquakes may occur. There are three main types of faults: strike-slip faults, normal faults, and reverse faults. Let's first determine the difference between the hanging wall and the footwall. In all faults except for vertical faults, the hanging wall is the block above the fault and the footwall is below. Two simple ways to identify the foot and hanging wall is to place your finger on the fault surface and move it up. It will automatically be located on the hanging wall. The hanging wall will have an angle less than 90 degrees at the top, and the footwall will have an angle greater than 90 degrees at the top. Let's get started with the faults. In a strike-slip fault, the blocks move past each other horizontally. A strike-slip fault occurs due to shear stress, which pushes the rocks horizontally but in opposite directions. Strike-slip faults are common along transform boundaries like the San Andreas Fault. During a normal fault, the hanging wall moves down relative to the footwall. These faults are called normal because this is what you would normally expect the faults to do. Normal faults are a result of tension, which stresses or pulls the rock apart. Normal faults are common along divergent boundaries. The Basin Range area is an example of this. A reverse fault occurs when the hanging wall moves up the footwall. These are called reverse because this is the reverse of what you would expect as a result of gravity. Reverse faults occur as a result of compression, which is stress that squeezes the rocks together. The San Gabriel Mountains are caused by reverse faults. I hope this video helps with faults. Thanks for watching, and Moo Math uploads a new math or science video every day. Oke, kemudian tipe yang ketiga dari lipatan itu ada joints atau kekar. Jadi joints atau kekar itu adalah suatu retakan pada batuan yang sisi-sisinya tidak mengalami pergerakan. Jadi kekar itu seringkali menjadi tempat mengalirnya fluida ya, yang ditandai dengan adanya urat atau vein mineral. Nah, sebagai contoh ini adalah contoh dari urat mineral hasil kristalisasi fluida mineral pirit ya, di mana mungkin di dalamnya juga terkandung logam emas. Jadi ini adalah tipe-tipe lipatan joints atau kekar. Nah, kekar ini terbentuk dengan 3 cara. Jadi ada karena pendinginan, kemudian ada dengan pelepasan beban. Ini contohnya pada di batuan beku dan ada juga karena adanya gaya tektonik. Ini pada semua batuan. Jadi dia itu sisinya tidak mengalami pergerakan, tetapi terbentuknya itu karena adanya 3 hal ini. Kemudian ada tipe joints itu ada columnar joints ya, seperti ini atau kekar tiang. Dia bentukannya seperti
apa ya, seperti tiang gitu ya, satu persatu ini bisa dipisahkan. Kekar tiang ini terjadi akibat pendinginan pada batuan beku. Kemudian ada tipe kekar lembaran atau sheeting joints, ya dia bentukannya seperti lembaran. Nah, kekar lembaran ini terjadi akibat adanya penghilangan beban. Kemudian tipe yang ketiga yaitu ada tectonic joints, jadi kekar tektonik ini terjadi akibat gaya tektonik. Oke, sekarang kita masuk ke nanostruktural geologi. Jadi apa sih kaitannya struktural geologi secara makro atau secara mega gitu ya, seperti yang tadi kita lihat. Ada tipe-tipe deformasi batuan, ada tipe regangan, kemudian akibat dari deformasi batuan itu apa. Nah, sekarang apa kaitannya si struktur yang makro itu terhadap struktur yang nano? Kita akan bahas di sini. Jadi seperti definisi yang sudah disampaikan di awal bahwa nanostruktural geologi itu adalah suatu studi tentang fenomena tektonik yang berbeda, terutama struktur mikrokosmik pada skala nano, dan kemudian bagaimana mekanisme dinamika tektonik yang bersamaan dengan struktur makroskopiknya. Jadi kalau kita ingat kembali bahwa di alam ini sangat banyak bentuk nanopartikel ya, dia ada di mana-mana, termasuk juga di dalam batuan. Nanopartikelnya itu bisa nanopartikel mineral, mineral ataupun logam ataupun senyawa anorganik ataupun senyawa organik gitu ya. Nah, itu tuh ada di mana-mana. Di lapisan batuan juga ada. Nah, pergerakan dari structural plane atau bidang strukturnya dari nanopartikel itu dia didominasi oleh pergerakan rolling slip. Jadi pergerakan yang berputar. Dan lapisan nanopartikel itu dia berperan dalam hal lubrikasi dan reduksi dari gesekan sehingga bisa mengakselerasi, bisa mempercepat aktivitas dari patahan dan juga secara skala itu dia akan berpengaruh ke skala yang jauh lebih besar. Jadi seperti ini adalah contoh dari lubrication mechanism ya, mekanisme lubrikasi akibat adanya nanopartikel di alam. Yang pertama adanya rolling effect, dia itu ada di antara lembaran-lembaran lipatan batuan dan dia bisa mempercepat proses dari lipatan ataupun patahan yang ada di skala meganya gitu. Kemudian ada juga efek dari protective film, dia bisa melapisi bagian atau lapisan batuan yang lain. Kemudian ada mending effect, jadi dia bisa membuat struktur yang rusak itu semacam ditambal ya. Jadi dia membentuk struktur yang seperti normalnya, dan ada juga efek polishing. Jadi dia mempolish suatu permukaan dari batuan. Jadi karena adanya keempat efek inilah yang menyebabkan struktur dari geologi secara makroskopik itu berubah. Jadi seperti itu. Kemudian grinding grain structure, struktur biji dari batuan itu pada level nano itu mengandung informasi geologi yang sangat banyak, terutama signifikansinya dalam dinamika mikrokosmik. Misalnya untuk metamorfisme secara termal, kemudian infiltrasi fluida yang nantinya lama-kelamaan akan mengalami kristalisasi dan membentuk mineral gitu ya. Kemudian ada partikel cell spin dan katalisis proses geologi. Dan ini membutuhkan riset dan eksplorasi yang lebih mendalam. Nah, sebagai contoh, kenapa suatu lapisan batuan itu bisa mengalami deformasi ya, bisa mengalami perubahan bentuk gitu. Nah, ternyata nggak cuman secara kasat mata dia terbentuk akibat adanya gempa bumi misalnya. Tapi juga karena memang di lapisan atau di antar lapisan batuan itu dia mengandung nanopartikel gitu ya. Sehingga dari struktur nanonya saja ketika dia bergeser tentu lapisan yang makronya dia akan ikut bergeser. Jadi efeknya tuh dari yang level kecil dulu, level nano dulu sehingga dia berakibat ke level atau skala yang jauh lebih besar sehingga batuan itu bisa mengalami deformasi dan mengalami perubahan bentuk atau struktur daratan. Nah, efek lubrikasi dari nanopartikel di zona atau bidang fault ya, di bidang patahan, ini bisa terlihat bahwa fault slip dari nanopartikel itu
dia mirroring gitu, seperti bercermin dengan slip secara struktur makroskopiknya di bidang patahan yang sama. Nah, karena ada fenomena inilah kita bisa mempelajari bagaimana mekanisme dari suatu gesekan atau friksi. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini yang gambar A ini adalah ductile shear zone di antara rigid wall, batuan yang kaku. Kemudian ketika dia ada slip, ada lubrikasi ya, berarti di tengah-tengah sini pasti ada suatu lapisan di mana di dalamnya ada nanopartikel. Maka dia akan bergeser gitu, bergeser. Nah, kalau dilihat struktur mikroskopiknya itu adalah seperti ini ya, yang pada awalnya yang sifatnya rigid, kemudian karena dia tergeser, karena ada nanopartikel tadi, dia mengalami perubahan bentuk struktur secara mikronya gitu. Jadinya ada pergeseran. Kita di sini ya, misalnya di sini bentuk rasionya itu segi 6 ya dengan sisi yang sama panjang. Tapi ketika dia mengalami pergeseran karena adanya efek lubrikasi, dia menjadi lebarnya itu lebih besar dibandingkan dengan panjangnya. Nah, inilah yang disebut dengan skala nano dari struktural geologi ya, adanya perubahan dari struktur nano suatu batuan. Nah, kemudian ductile shearing zone itu adalah suatu sistem dari nanoliniasi, foliasi, dan fabrik yang dibentuk oleh nanopartikel, nanowire, dan nanolayer. Tentu kalian sudah tidak asing lagi ya dengan istilah liniasi, foliasi, dan laminasi. Jadi sebetulnya terminologi foliasi, laminasi, dan liniasi itu adalah sama ya, sama-sama membentuk lapisan. Tapi kita lihat di batuan apa dia terjadinya. Kalau foliasi itu terbentuknya di batuan metamorf. Kalau laminasi adanya di batuan sedimen. Kalau liniasi dia adanya di batuan beku. Nah, sekarang fabrik itu apa sih? Rock fabrik atau bahasa Indonesianya itu kemas ya. Ini mendeskripsikan konfigurasi secara spasial dan geometrik dari semua elemen pembentuk suatu batuan. Jadi di sini fabrik itu diantaranya ada foliasi dan liniasi, sebetulnya kurang satu lagi ya laminasi. Jadi kalau foliasi itu planarnya itu bentuknya ketika kita lihat dari dua arah yang berbeda, jadi misalnya di sini dari depan ya, sama dari atas itu tampaknya itu sama gitu. Misalnya di sini bentukannya panjang gini ya, maka baik dari atas maupun dari sisi samping atau depan itu bentuknya panjang. Tapi berbeda dengan liniasi, dia itu sifatnya linear. Contohnya seperti kalau kita melihat kotak berisi rokok ya. Kalau kita buka itu dari sisi atas mungkin nampaknya seperti panjang-panjang, tapi kalau dari sisi satunya dia hanya terlihat bulat-bulat. Nah, jadi seperti itu perbedaan antara foliasi dan liniasi. Itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda, apakah sama atau tidak. Nah, sekarang apa sih pentingnya belajar nanostruktural geologi? Salah satunya adalah untuk memprediksi di mana atau bagaimana kedalaman dari sebuah sumber daya yang ada di bumi. Misalnya sebagai contoh, di sini ada sumber daya minyak dan gas. Karena kita tahu, misalnya kita melakukan sampling dalam kedalaman tertentu. Nah, di situ ada tipe di litosfernya ada tipe patahan, ada tipe lipatan, ada tipe joints dan lain sebagainya. Kita bisa memprediksi nih, dari lipatan dengan kedalaman segini ini ditemukan adanya minyak yang terperangkap, ditemukan adanya gas yang terperangkap. Jadi seperti itu. Dari struktur nanonya itu kita bisa lihat nih di lipatan yang seperti apa bahwa minyak itu bisa ditemukan seperti itu. Dan kemudian kita juga bisa menemukan di mana panas bumi ya. Karena kita sudah tahu bagaimana struktur batuan setelah terjadi lipatan ataupun patahan ataupun kekar gitu ya. Kita bisa tahu di mana letak dari panas bumi. Kemudian bagaimana dengan mineral deposit? Nah, mineral deposit apa lagi? Karena tadi sudah dijelaskan juga tentang proses mineralisasi ya. Dia membentuk suatu urat atau vena, di mana di situ diisi oleh fluida yang berisi mineral, yang kemudian dia akan mengalami kristalisasi dalam bentuk mineral. Nah, ini sebagai contoh dari mineral deposit, ini adalah contoh bukaan open pit ya, open pit mining, jadi tambang terbuka yang ada di Freeport. Jadi kita bisa lihat di sini bukaannya,
Dan kenapa ditambang dengan cara terbuka? Yang pertama karena dia itu letaknya dekat dengan permukaan. Berarti secara struktur mikro batuannya itu bisa dideteksi gitu ya. Kemudian dari segi lapisan-lapisan batuannya itu tentu ditemukan adanya vena-vena gitu ya. Yang tadi urat-urat tadi yang merupakan lapisan yang diisi dengan fluida cair yang kemudian mengalami kristalisasi. Jadi itulah kenapa nanostruktural geologi itu penting untuk mendeteksi di mana letak sumber daya bumi. Nah, kemudian ini adalah contoh dari deformasi batuan pada shale atau batu serpi atau sedimen ya. Di mana gambar yang A ini yang brittle, yang rapuh, dia bentuknya serpihan, dan yang B itu yang ductile, yang liat, dia terlihat seperti ada lipatan. Jadi ada riset tentang rock deformation, deformasi batuan pada skala nano, di mana kalau yang fraktur atau patahan brittle dan nanopore itu banyak ditemukan di tipe sampel yang batuan serpi atau sedimen. Kemudian ductile crumples yang tipe rapuh dan nanopore juga bisa ditemukan di ductile deformed shale yang sifatnya liat. Kemudian ada juga deformasi skala mikro di batu bara yang ternyata ini tuh bisa berpengaruh dan dia mengubah struktur molekuler dari batu bara tersebut sehingga dia bisa menyebabkan adanya perbedaan kualitas dari batu bara. Apakah dia batu bara level ataupun kalori rendah, apakah kalori sedang ataupun kalori yang tinggi. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa efek dari rheology suatu batuan, baik itu brittleness ataupun ductility, itu akan muncul pada kondisi di mana temperatur dan tekanan di litosfer ataupun di bawahnya itu bisa bervariasi sehingga dia mempengaruhi perubahan dari struktur batu bara secara makromolekular. Oke. Kemudian dari struktural geologi ini kita juga bisa memprediksi bagaimana kejadian-kejadian di masa lampau. Sebagai contoh, kalian pernah mendengar kejadian tentang kota Pompei gitu ya, di mana di situ kotanya itu tenggelam karena erupsi gunung berapi, kemudian ditemukan fosil manusia dan lain sebagainya, kemudian dari tipe-tipe lipatannya. Kemudian contoh lain adalah kota Sodom dan Gomora, di mana itu terkenal dengan kejadian kaum Nabi Lut ya, karena adanya kemunduran moral pada saat itu sehingga dibinasakan kotanya dan tanda kutip ditenggelamkan oleh Tuhan gitu ya. Nah, di apa namanya? Beberapa hipotesis oleh saintis itu menyebutkan bahwa sebetulnya kota Sodom dan Gomora itu tenggelam karena adanya hujan meteor. Jadi itu sebabnya itu dari langit gitu ya, hujan meteor. Kemudian karena adanya hujan meteor, tentu asumsinya adalah akan ada banyak sulfur ditemukan ya di daerah sekitarnya. Tapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini sulfur itu sama sekali tidak ditemukan gitu. Jadi tentu hipotesisnya itu kemungkinan salah gitu ya. Nah, kalau dari teori struktural geologi itu menunjukkan bahwa dari skala mega ya atau makro itu kota itu terbukti bahwa daratannya itu seperti terlipat, adanya folding gitu. Terlipat kemudian dari struktur lapisan tanahnya itu dari yang paling atas itu tua, kemudian sedang, kemudian muda, kemudian sedang lagi, dan tua lagi. Itu artinya bisa terlihat bahwa struktur lapisan tanahnya, struktur lapisan batuan di daratan tersebut itu mengalami perlipatan ya. Karena yang mudanya itu batuan mudanya itu, batuan sedimennya itu adanya justru di tengah-tengah, bukan di permukaan. Dan batuan tuanya itu adanya di permukaan dan di bagian dalam. Maka dari situ kalian bisa menyimpulkan nih dari teori struktural geologi ini, kalian bisa memprediksi apa sih yang sebenarnya terjadi di peristiwa geologi masa lampau.
Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kuliah nanostruktural geologi. Silakan persiapkan dengan baik untuk materi ujian tengah semesternya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh menjapri saya secara pribadi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.